Oke, kawan-kawan, kita mau ngebahas pertanyaan dari teman-teman kita di grup ya, terkait dengan analisa beberapa emiten dan juga pertanyaan khusus nih. Kita pertama dari Bang Lebri dulu, bantu cekan wifi, JPAK, nadah barang retail. Oke, kita coba wifi dulu ya. Kenapa jadi besar di sini guys? Oke, wifi. Untuk wifi itu CC mulai akumulasi lagi. Di sini kita CC udah fix ya di area sini. Ternyata di closing dengan ARB guys. PD yang buangan besar banget, LG, XL, mereka bersatu untuk ngebanting barangnya. Walaupun CC ikut ngehold guys. Kalau kalian bisa lihat di area sini, CC di area ungu. Nah, CC ketika saham ini turun tajam, dia akumulasi besar di area sini guys. Dia coba naikin barangnya, tapi ketika dia terus menahan barang, bantingan semakin besar di area sini ya. Menurutku ini adalah area peperangan yang aku bilang di filosofi kita ya. Area peperangan itu tidak menarik buat aku. Ketika di area sini kita tahu bahwa CC sendiri bandarnya itu tidak kuat. Berarti apa? Berarti kita hanya menunggu kapan marketnya sepi. Kapan marketnya sepi ditandai kapan? Ditandai seperti ini. Nah, ini tandanya. Sekarang apakah menarik? Tidak menarik. Jadi kalau menurutku, walaupun besok diangkat pasti akan dibanting kembali. Seperti itu ya. Ini sekarang market lagi panas-panasnya. Area sini sempat ada ombak kita ya baru dinaikkan. Sekarang market panas-panasnya. Di mana area transaksi besar-besarnya berarti itu area perang. Jadi kita hindari untuk saham wifi seperti ini walaupun dijagain oleh CC guys. Aku yakin CC pun nggak kuat nahannya. Even dia bekerja sama dengan akan nggak kuat guys. Seperti itu ya. Saran aku hindari dulu untuk saham wifi. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Jaya, info isiannya bang ada CP akum secara chart juga EMA 10 dah cut. Oke, oke. Jaya. Jaya udah bagus polanya, ini pola sepi di area sini, akumulasinya CP. Oh, menarik ini. Tapi sahamnya kecil ya guys untuk isiannya. Kita save dulu. Ini oke. Oke, Jaya. Kita lihat dulu ya guys untuk Jaya. Oke, Jaya CP yang akumulasi sendiri. Kita lihat jangka panjangnya dulu. Takutnya ada yang nyangkut, terutama retail. Oke, CP. Nah, kita lihat dari historical ya. Ketika di area sini CP akumulasi, dia angkat barang. Ketika di area sini CP akumulasi, dia angkat barang. Kalau dari data, di sini kita bisa lihat jelas bahwa si CC itu buangan barang, guys. Oke, kalau dari dua transaksi yang harus kita lihat itu adalah CC dan betul CC yang paling besar dan CP yang ngambil barang. Oke, menarik. Nah, kita fokus ke CP dan CC. Oke. Kalau kita lihat dari datanya untuk CP dan CC itu cenderung ada akumulasi CC di area sini dan CC yang naikin barang guys. Sedangkan CC itu settle untuk ngambil cuannya dia atau terus buangan. Dan CP di area sini adalah dia fokus tentang akumulasi. Jadi biasanya kalau chart seperti ini itu cenderung sahamnya diangkat ke atas. Kita harus fokus ke tujuan dari saham ini diangkat ke atas. Kenapa CP itu akumulasi terus menerus? Ya karena dia mau naikin sahamnya guys. Seperti itu ya. Nah, kapan kita masuk? Masuknya adalah ketika si CC mulai akumulasi. Kalau sekarang itu CC lagi distribusi area perang guys. Area perang dari CC yang sebagai tuan rumah yang nggarakin barangnya seantusias itu, dia mulai distribusi. Kalau menurutku hal yang tidak menarik untuk kita ikut di dalamnya ya. Jadi seperti itu ya untuk si Jaya. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. PSAB break. Oke, PSAB.
Hati-hati ya guys. Kalau di area-area sekarang, area dimana oke, yang akumulasi AK ya. Oke, yang ngebreak AK. Area dimana settlean guys. Tapi dalam beberapa hari emang area ini nggak eh, mereka tidak merasa terganggu guys untuk si oke untuk si saham PSAB. Kalau dari data kita bisa lihat ya, AK itu akumulasinya besar banget. Berarti AK yang mengendalikan saham ini. Kalau dari data di sini ada AK, ada CC. Mereka saling cyclical guys. Kita coba bedah sedikit demi sedikit ya. Bagaimana pola bermain bandarnya? Ini pernah aku narik garis chart ya. Ya masih sesuai chart, cuma beda kapan naiknya aja ya. Kita udah pernah cuan di area sini ya sebelumnya. Di area sini. Terus ini apa? Aku lupa deh. Nggak ada catatan ya. Supir AKBK connect CC, oke. Asistensi sudah di area sini, supportnya ternyata ditembus, oke. Oke. Di sini area sepinya, nih area sepi. Seharusnya kita join di area sini, oke. Lanjut, ini AK. Manis ya AK formatnya. Ketika AK akumulasi di area sini, saham dinaikkan tinggi, oke. AK akumulasi di area sini dan ternyata dia buangan di area sini, guys. Nah ini yang bikin patah sebenarnya. Tapi ternyata AK mulai akumulasi lagi dan ini udah beda polanya, guys. Sepertinya. Kita lihat untuk CC. Nah, CC juga mengikutin ya di dalamnya. Ketika sahamnya akumulasi baru dinaikin, lanjut dinaikin di area sini. Sorry ya guys, sudah kemalaman jadi agak ngantuk guys. Nah, sekarang bagaimana kita masuk? Kalau Excel gimana? Excel nggak terlalu besar ya. Jadi peperangan kita hanya antara AK dan CC. Apakah saham ini akan lanjut naik? Kalau dari pola AK enggak guys. Kalau dari pola AK enggak dilanjut naik karena ini dia maksa untuk naikin barang guys. Pola AK sama ya. Ketika dinaikin dia oke. Ini ada jeda nih. Ntar ya kita coba cek dulu. Oke. Oke. Dia mau ngebanting nih guys. AK mau ngebanting nih. Karena dia belum sempat ngebanting di area sini, di hold oleh CC ya sebelumnya. Ini ada bantingan nih nanti nih. Karena ini tipenya kita nggak bisa ngelihat jelas polanya. Karena apa? Dia tipenya tipe AK-nya akumulasi guys, bukan take profit. Jadi dia ngenaikin itu tanpa ada maksud. Kelihatan di area sini ya. Ketika dia di area sini, dia sebenarnya take profitnya di area sini guys. Lalu dinaikin lagi. Dia take profit lagi di area situ. Nah, ketika sekarang ini AK terlalu besar untuk ngenaikin barangnya. Ya, bersama dengan chart. Berarti dia sisanya ada take profit. Nah, sedangkan take profit dia itu polanya sama. Seperti ini. Jadi ini hati-hati ya. Mungkin ada kenaikan satu kali lagi mungkin. Mungkin ada. Tapi bahaya guys. Karena kita nggak tahu sifat AK kayak gimana ya. Tapi kalian bisa lihat chartnya seperti ini besok ya. Ini masih kemungkinan masih bagus. Tapi kalian lihat chartnya ya. Ketika di chart 1 menit itu cenderung dijagain di area sini. Nih. Ini kan kita opening di hari ini tanggal 17 nih. Nah, kelihatan ya. Ketika dia dijagain di area MA 200-nya. Nih di area sini. Tek, di area sini naik. Dia mau nyentuh MA 200 tapi di stop dengan bid tebal biasanya. Bid tebal. Kalian bisa masuk di area situ, guys. Seperti itu ya. Bisa tap in per 5% nih mungkin. Nah, 7%. Lumayan, guys. Ketika nyentuh MA 200, setway dinaikin lagi. Seperti itu ya. Polanya sama guys, sampai ke ujung dunia. Di sini dinaikin, di sini dinaikin. Ini yang bocor. Ini mungkin ada yang take profit. Tapi kalau bitnya tebal di area sini dan tidak tembus, kalian bisa masuk lagi guys. Kalau tidak ditembus ya bitnya ya, baru masuk lagi.
dapat nih cuannya lagi. Di sini di area sini MA 200 cenderung tahan, ambil baru masuk lagi. Seperti itu ya. Polanya simple. Kalau besok polanya sama seperti itu berarti dinaikin, guys. Tapi kalau cenderung merah di awal sudah dibanting besar dan ungu ini udah di bawah, berarti nggak usah ikut. Sesimpel itu ya untuk metode kita di scalping metodenya, dan semoga ini menjawab semua pertanyaan ya. Kayaknya sudah semua kan ya. Di analisa tier 1 juga seharusnya udah nih. Oke. Aman aman aman. Jadi seperti itu untuk teman-teman juga bisa baca semua materi kita, materi tentang semua saham yang kita pantau di area sini. Semoga kalian dapat ilmu tambahan dari cara kita analisa. Dan untuk teman-teman yang mau belajar juga silakan di belajar trading. Itu metode-metode yang akan kita ajarin seperti apa. Nanti kalian bisa tanyakan aja langsung benefit apa yang akan kalian dapat ya. Semoga aja kita akan nambah teman baru di grup ini, guys. Jadi silakan untuk kawan-kawan bisa dibaca lagi untuk grupnya, dan silakan bertanya. Kalau ada kesempatan nanti kita jawab semua satu-satu ya, guys. Jadi semoga untuk teman-teman di hari ini udah terjawab ya semua pertanyaannya, dan aku sendiri di market merah aku jauh dari trading, guys, dan aku hanya menonton di sahamnya aja, sama kayak mentor-mentor lainnya. Aku juga ngikutin pola mereka agar apa? Agar aku tetap waras dan tetap fokus ke tujuan utama finansialku adalah bertahan di market selama mungkin. Walaupun agak telat kayaknya. Seperti itu, guys. Jadi semoga hari ini sudah semua membaik, dan semoga hari Senin nanti IHSG hijau lagi seperti itu, guys, dan sampai jumpa kawan-kawan.